Kembali di Breaking News, Berita Satu News Channel masih mengenai sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Christine Susanti, untuk membahas jalannya sidang. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu Christine, Ibu mengikuti jalannya sidang sejak Pagi, Pak. sidang pertama hingga sidang yang akan berlangsung sidang ke-9 ini. Apa yang menarik bagi Ibu? Ya, yang menarik tentunya kita sama-sama ingin menyaksikan jalannya persidangan ini ya, Pak ya. Apalagi sekarang persidangan ini sudah memasuki tahapan pembuktian jantung dari perkara pidana itu sendiri, yaitu pemeriksaan saksi, Pak. Kalau menurut Bu Susanti sendiri, apakah saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sejak pertama ada saksi pelapor yang jumlahnya juga banyak, kemudian ada saksi fakta dan ahli juga dihadirkan di sana, apakah ini memang saksi ini sangat kuat sebetulnya untuk membuktikan bahwa terjadi penodaan agama pada 26 September 2016 di Kepulauan Seribu? Ya, jadi begini, Pak. Di dalam perkara pidana, kehadiran saksi itu sangat penting, ya. Kehadiran saksi itu sangat penting. Dari sisi hukum pembuktian, saksi itu menempati posisi yang nomor satu, paling atas, ya. Jadi kalau ditanyakan, apakah kehadiran saksi-saksi dalam persidangan perkara Pak Basuki, Pak Ahok ini sudah cukup kuat, ya, kita harus melihat ini saksi itu adalah saksi fakta, Pak. Saksi yang memang hadir. Nah, tentunya dalam perkara ini kita bisa lihat warga dari Kepulauan Pulau Seribu itu sendiri yang mendengar, menyaksikan langsung. Nah, mereka itulah yang termasuk dalam kategori saksi berdasarkan ketentuan hukum acara kita, Pak. Ya, Bu Christine, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi ini kan memang kalau menurut pengakuan dari Pak Basuki Cahayapurnama sendiri, dia memang tidak berniat untuk menodai agama manapun sebetulnya. Tapi pernyataan-pernyataan itulah yang dinilai oleh mereka yang melaporkan bahwa terjadi penodaan agama. Ada actus reusnya di sana, ada mens rea, tapi mens reanya itu yang perlu dibuktikan. Bukankah seperti itu mestinya dalam sidang ini? Ya, jadi begini. Di dalam perkara pidana, adanya mens rea, niat dari pelaku, apalagi terkait dengan pasal penodaan atau penistaan agama, itu harus nyata-nyata terlihat dalam perkara itu. Ya, harus nyata-nyata terlihat. Tidak bisa hanya ditarik secara kasar, ya. Harus nyata-nyata terlihat. Ada niat dari pelaku, dari terdakwa yang memang dimaksudkan untuk menistakan suatu agama tertentu dalam perkara ini. Dan itulah sebetulnya yang sedang dibuktikan dalam sidang ini sebetulnya ya, Bu Christine ya? Nah, ya. Apakah kehadiran ahli itu juga akan sangat menentukan dalam proses pembuktian di pengadilan? Baik, kehadiran ahli juga merupakan unsur penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Ahli yang dihadirkan ini adalah ahli yang benar-benar independen, netral, yang punya kredibilitas. Di mana fungsi dari kehadiran ahli ini, kita akan sama-sama mendengar pendapat dari ahli, ya, apakah dari ucapan-ucapan terdakwa itu ada niat, ada maksud untuk menistakan agama. Seperti itu, Pak. Ya, Bu Christine, tadi Anda mengatakan bahwa saksi fakta itu urutannya paling atas dalam urutan alat-alat bukti seperti itu. Nah, dalam kasus yang ingin menentukan adanya mens rea atau tidak ada mens rea, apakah saksi fakta yang akan lebih diambil keterangannya, ataukah mungkin ahli yang akan diambil keterangannya oleh hakim, majelis hakim dalam menentukan vonisnya nanti? Baik. Ya, baik. Jadi yang akan didengar oleh hakim nantinya itu adalah keduanya. Saksi fakta selaku
saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan langsung suatu peristiwa, ya. Kemudian saksi ahli yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, mengupas, meneliti, mengkaji fakta-fakta yang tadi sudah dipaparkan oleh saksi-saksi fakta. Nah, berdasarkan penggabungan kedua alat bukti inilah hakim bisa menguji, bisa mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu benar-benar telah memenuhi rumusan dari delik penistaan agama. Ya, sampai sekarang memang saksi yang dihadirkan masih saksi-saksi acas. Apakah menurut Anda keterangan mereka di pengadilan atau di sidang ini memang sudah sangat kuat membuktikan adanya mens rea itu, atau sebetulnya ini masih masih perlu pendalaman lagi? Ya. Ya, jadi kalau saya lihat dari hasil persidangan sampai hari ini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu menurut saya belum cukup kuat. Belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa itu sudah memenuhi rumusan pasal penistaan agama. Belum cukup kuat. Kenapa? Dari keterangan-keterangan yang disampaikan sebelumnya, contohnya keterangan dari lurah, ya, saat itu yang juga hadir menyaksikan Pak Basuki datang, tidak ada kalimat atau keterangan dari saksi fakta yang menyatakan bahwa ada permasalahan di situ. Mereka tidak melihat tindakan itu sebagai tindakan penistaan agama, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Christine. Justru kalau saya lihat yang berbicara mengenai penistaan itu adalah dari luar, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Christine Susanti, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan.